dari dulu-dulu juga acara-acara ini juga seperti itu ya, dan kayaknya memang udah disetting ya, dan orang-orang tertentu udah memang disiapkan dalam posisi-posisi tertentu juga ya kan. Hola netizen yang tercinta. Netizen yang berbakti Indonesia menyerbu akun Instagram MasterChef Dunia @MasterChefWorld. Mereka meminta MasterChef World mencabut lisensi MasterChef Indonesia karena dianggap sudah tidak fair. Tuntutan netizen yang budiman Indonesia itu merupakan buntut dari ketidakpuasan mereka dengan hasil final MasterChef Indonesia Season 11 yang menetapkan Belinda sebagai juaranya. Kebanyakan dari mereka menilai Kiki lebih pantas menjadi juara karena lebih kompeten dan lebih sering dipuji juri. Tolong hapus lisensi MasterChef Indonesia, acara itu tidak adil. Ya begitulah komentar salah satu netizen yang budiman di akun Instagram @MasterChefWorld kalau diterjemahkan. MasterChef Indonesia dicurangi, tolong larang mereka. Mereka menyiapkan pemenang untuk kebutuhan mereka sendiri. Ya begitu juga tulis salah satu netizen yang berbakti di akun Instagram @MasterChefWorld kalau diterjemahkan. Pemenang MCI musim ini bahkan tidak bisa memotong daging, memalukan. Ya begitu juga komentar dari salah satu netizen yang terhormat di akun Instagram @MasterChefWorld. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Disayangkan banget ya, nggak ada respon dari ketiga juri MasterChef Indonesia. Di tengah banyaknya hujatan, bukan hujatan sebenarnya, tapi bentuk kekecewaan karena itu sangat tidak fair untuk Kiki. Ya, memang kami masyarakat Indonesia nggak mencicipi secara langsung makanan yang disediakan di TV tersebut. Tapi, dari cara juri merespon makanan itu memberikan komentar, kita juga bisa akhirnya kayak merasakan, oh Kiki tuh masih bisa better. Pertanyaannya adalah, kok bisa sih juri memberikan skor malah Kiki yang lebih rendah? Kalian kan para tiga juri ini udah termasuk selebritas dalam dunia perkulineran lah. Kalian tuh punya power, followers kalian itu banyak. Ada loh di komentar yang bilang kalau kalian itu udah disetting sama yang di atasnya kalian. Sesederhananya sebenarnya boleh kalian coba dijawab kalau itu memang tidak benar. Karena nggak tahu kenapa ya, aku percaya sih kalian manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Jadi bukan orang yang merendahkan integritasnya demi yang namanya uang. So please, chef, apa sih sebenarnya alasan kenapa Kiki nggak juara satu? Dan kalau memang kami yang salah, kami minta maaf telah membuat onar Indonesia. Tapi kalau kami benar, boleh kali ya juara satunya dikasih ke Kiki. Yang penting jangan ke Farida. Yang kecewa atau tidak puas dengan hasil MCI kemarin ya, yang mana Belinda menjadi juara MCI tahun ini ya, yang keberapa nih saya kurang mengikuti ya, dan Kiki yang digadang-gadang orang menjadi juara ternyata hanya menjadi runner up di season kali ini. Yang merasa kecewa atau tidak senang dengan hasil akhir ini ya, saya cuma bisa katakan kemana aja bos ya. Dari dulu-dulu juga acara-acara ini juga seperti itu ya, dan kayaknya memang udah disetting ya, dan orang-orang tertentu udah memang disiapkan dalam posisi-posisi tertentu juga ya kan. Jadi ini kan kejadian juga kemarin sebelumnya itu yang keberapa ya, yang ada Lord Adi ya, yang mana Lord Adi kita juga melihat bahwa ini talent ya, cukup kompleks ya, kemampuan memasaknya, kemampuan menguasai panggung ya, karena kan yang dicari di MCI itu kan termasuk celebrity chef ya, orang yang bisa masak terus bisa presentasi lah, bisa memberikan hiburan ya, pokoknya memiliki nilai entertainer ya. Dan waktu itu Lord Adi memiliki semuanya, dia memiliki karakter yang unik ya, dia lucu, tapi skill memasak dia juga oke ya. Nah ini kejadian juga, walaupun tidak sekompleks dari Lord Adi, menurut saya Kiki memang harusnya dia menjadi juara. Tapi itu kan menurut kita ya, bukan menurut yang punya TV. Lah gimana, kan emang yang masuk harusnya amatir. Kalau sekolah masak di luar kayak gak masuk aja gak sih? Lah iya, yang saya heran juga ini kan kontes buat koki amatir gitu ya. Gak ada persyaratan harus pernah sekolah di luar negeri, nggak ada. Ya udah balik lagi dan nih ke MCI-an. Tapi ya sebenarnya yang tahu-tahu aja ya, kompetisi-kompetisi di TV tuh kalian tuh jangan percaya 100% karena udah jadi rahasia umum. Kalau kompetisi-kompetisi kayak gitu tuh bahkan kadang udah ditentuin siapa pemenangnya dari awal gitu. Nggak tahu apa faktor yang bisa nentuin si A atau si B menang dari awal, ya kalian bisa pikir sendiri lah gimana. Ya ini juga berdasarkan informasi dari teman-teman gue yang kerja di TV gitu. Jadi nggak pure kompetisi, itu bahkan dari awal tuh udah ditentuin siapa yang menang, siapa yang akan dieliminasi pertama, eliminasi kedua, eliminasi
eliminasi ketiga itu tuh udah ditentuin guys. Jadi poinnya don't take it seriously. Jadi ya siapapun yang menang ya udah gitu, legowo aja. Tapi kalau di sini tuh agak mencolok sih, karena memang dari season 1 sampai yang terakhir kemarin season 11 tuh yang menang ya itu gitu. Terus poinnya Cino nggak Cino itu kan gara-gara yang menang dari season 1 sampai 11. Yang nggak tahu aja, saya sebagai dewan perwakilan netizen yang memang netizen di Indonesia ini kan memang udah nguliknya pinter bet ya gitu kan. Ya wajar dong, ini suara netizen jadi kayak begitu gitu. Yang salah itu yang ngegoreng tuh ya si bos tuh, kenapa berkomentar kayak begitu jatuhnya gitu. Jatuhnya jadinya rasis gitu kan, Cino nggak Cino gitu, Cino nggak tuh. Tapi by the way guys, bener dah guys, kompetisi kayak gitu tuh udah ditentuin loh, udah jadi rahasia umum siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang eliminasi 1, eliminasi 2. Jadi don't take it seriously gitu. Kalau memang kalian udah tahu kayak begitu nih, nggak usah ditonton. Sebagai Cindo nih ya, gue pasti bangga kalau ada seorang Cindo yang menang di acara kompetisi. Tapi kali ini, kan lagi ada viral tuh acara MasterChef ya, karena masalah Kiki dan Belinda. Banyak yang merasa ada ketidakadilan. Kalau untuk kali ini sih, gue lebih dukung si Kiki. Karena ya kita bisa melihat di acara itu bagaimana performa mereka. Apalagi di grand final ya, Belinda gak bisa motong daging, terus Kiki membantu dia. Coba bayangkan pada saat itu, tidak ada yang bantu Belinda potong daging. Apakah Belinda bisa menyajikan makanan? Ya gak tentu. Gua juga gak mau sok-sokan menilai atau sok-sok ngomong ya. Gua bukan ahli dalam kuliner, bukan ahli masak. Tapi kalau sampai di grand final kamu gak bisa motong daging dan kamu dibantu sama orang lain, ya tentu yang bantu kamu itu lebih layak dapat juara. Terus ada di beberapa scene tuh Kiki itu jauh lebih kompeten. Misalnya dari cara mereka menyajikan, orang-orang bisa menilai. Belinda bukan gak bagus ya, dia juga bagus. Tapi gua rasa sih Kiki lebih bagus dan dia lebih layak dapat juara 1. Di belakang ada urusan apa, ada urusan politik kayak, ada yang tidak adil kayak, itu gua gak tahu. Cuman aku hanya sharing pendapatku bahwa aku lebih setuju kalau Kiki dapat juara 1. Itu sih. MasterChef Indonesia viral, dirujak, dihujat sama netizen habis-habisan teman-teman. Lah, wong kenapa? Ya bener lah. Kenapa? Netizen itu maha benar. Jadi kalau misalkan MasterChef season 11 memenangkan si Belinda dibanding Kiki, ya itu juga salah. Dan ada kesalahan lagi, karena kenapa? Di acara MasterChef Indonesia season 11 ini ada salah satu capres yang ikut nongol di acara MasterChef ini. Ya siapa lagi kalau bukan Anu gitu kan. Nah, menurut saya baru-baru kali ini loh ngelihat capres yang masuk ke acara MasterChef Indonesia. Mau ngapain? Apakah ada kepentingan lain? Hah? Ada kepentingan politik atau apakah? Ya kalau nggak ada kepentingan politik nggak mungkin lah seperti ini. Nah di sisi lain MasterChef Indonesia season 11 juga ya melakukan blunder. Karena kenapa? Ya memang dari season 1 sampai season 11 itu yang menang Cindo mulu gitu kan. Itu menurut saya. Menurut Anda, pendapat Anda mungkin berbeda, nggak jadi masalah. Tapi ini menurut saya Cindo itu pasti mendominasi dan akan menang. Ya, padahal si Belinda itu masih diajarin loh motong dagingnya masih gini. Ya, ini pendapat kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Oh, jadi ini pemenang MCI yang lagi viral karena nggak bisa potong daging. Dilihat dari performa atau kinerjanya, Kiki lebih unggul menurutku. Buktinya, Kiki tahu bagaimana cara yang sopan saat menyajikan makanan ke juri. Ada hal yang agak aneh nggak sih di MasterChef Indonesia season 11 ini? Padahal keadilan itu sangat penting dalam sebuah kompetisi.